Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh-solehah dimanapun kalian berada, Ibu doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 4 semester 1. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran ini, maka sebaiknya kita membacakan dulu doa sebelum belajar. Mari kita membacanya dengan hati yang ikhlas. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, berilah aku ilmu dan berilah aku pemahaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum membahas materi pelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian. Siapa di antara kalian yang pernah mendengar surat Al-Hujurat? Nah, apa ya arti Al-Hujurat itu? Kemudian ada berapa jumlah ayatnya? Dan Al-Hujurat tersebut berada pada urutan surat keberapa di dalam Al-Quran? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab ke-1 tentang materi Mari Mengaji dan Mengkaji Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ya, dan setelah pembelajaran ini berakhir, Ibu harapkan kalian dapat membaca Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13 secara fasih dan benar sesuai dengan ilmu tajwidnya. Kemudian yang kedua, mengemukakan pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan mengamalkan isi pesan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, menulis Quran Al-Hujurat ayat 13 dengan benar dan menghafal Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. Dan kemudian yang nomor 5 yaitu mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. Anak-anak, coba perhatikan ya gambar berikut ini. Di sini kita bisa melihat anak-anak yang sedang mengaji, mereka sedang membaca Al-Quran. Maka sungguh beruntung orang-orang yang setiap dalam hidupnya berdampingan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu bagi setiap muslim merupakan panduan hidup yang akan membawa kepada jalan keselamatan. Di dalam membaca Al-Quran tentu tidak sama dengan membaca buku-buku yang lain. Al-Quran itu merupakan kitab Allah. Oleh karena itu, ketika kita membacanya, maka Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwa barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan itu dibalas dengan 10 yang semisal. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Namun alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Nah, anak-anak, begitu mulianya pahala bagi orang yang membaca Al-Quran. Begitu pula bagi orang yang mengamalkannya. Oleh karena itu, kita harus selalu bersemangat untuk membaca dan juga mengkaji setiap ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan semoga kelak Al-Quran ini menjadi penerang kita di hari kiamat nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum
Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Anak-anak soleh-solehah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari hukum tajwid yang terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Patut kita perhatikan ya, ketika membaca Al-Quran tentunya kita harus mengetahui hukum tajwidnya agar cara membaca Al-Qurannya itu benar dan jelas, dan tentunya artinya juga menjadi benar dan tidak keliru. Nah, di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ini Ibu sudah memberikan petunjuk mengenai hukum tajwidnya. Kalian bisa melihat ada tanda yang berwarna biru, ada yang berwarna merah, dan ada yang bertanda hijau. Nah, ini merupakan hukum tajwid pada bacaan yang harus dibaca panjang, yang termasuk hukum gunah atau yang termasuk hukum qalqalah. Untuk itu, kita akan belajar mencari dan menemukan mana yang termasuk di antara ketiga tersebut yang terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat. Untuk arti Surat Al-Hujurat adalah, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Anak-anak yang soleh dan soleha, untuk memudahkan kalian dalam mempelajari arti dari surat Al-Hujurat ayat 13 ini, berikut kalian bisa melihat tabel mengenai arti per kata dalam surat Al-Hujurat ini. Hal ini untuk memudahkan kalian mengetahui satu kata dari ayat-ayat yang ada di Al-Quran Surat Al-Hujurat ini. Dengan demikian, kalian insya Allah akan semakin dimudahkan dalam membaca dan juga menghafalnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai makna Quran Surat Al-Hujurat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah menciptakan manusia dengan keadaan yang berbeda. Seperti kita ketahui di negara kita bahwa banyak sekali terdapat suku bangsa yang bertebaran di Indonesia. Hal ini tentunya merupakan sesuatu yang menjadi keragaman tersendiri dan keunikan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Namun ingat, hal itu tidak boleh menjadikan kita merasa paling benar atau merasa paling unggul di antara suku-suku yang lain. Allah menciptakan manusia dalam derajat yang sama. Nah, yang membedakannya di sisi Allah bukanlah suku atau bangsanya atau keadaan kekayaan atau ilmunya, tetapi yang paling utama, yang mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan juga yang bertakwa kepada Allah. Maka derajat orang-orang yang bertakwa di sisi Allah itu akan menjadi derajat yang paling tinggi, karena Allah tidak akan memandang hal-hal yang di luar itu. Untuk itu maka mari kita jadikan keberagaman itu sebagai sunnatullah yang harus kita terima dan juga harus kita syukuri sebagai suatu ketetapan yang Allah berikan kepada manusia.
Berikut ini adalah cara menulis huruf Al-Quran. Dimulai dari kanan ke kiri, memperhatikan penulisan hurufnya, sebab ada huruf yang ditulis di atas, tengah, dan di bawah garis. Memperhatikan penulisan titik, gerigi, dan harokat dengan benar. Semoga dengan diberikannya panduan ini, kalian bisa menghafalnya dan memperhatikannya dengan baik dan benar ketika kalian akan menuliskan ayat dari Quran Al-Hujurat ayat ke-13 ini. Selanjutnya, setelah kalian tadi belajar membaca, kemudian belajar ilmu tajwid, dan juga mengetahui pokok isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 13, diteruskan dengan menulis. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Yang pertama yaitu dibaca kalimat ke-1 10-20 kali sampai hafal. Kemudian dibaca kalimat kedua 10-20 kali sampai hafal. Kemudian selanjutnya dibaca kalimat ke-1 dan kedua 10-20 kali sampai hafal. Sampai kalian mengakhiri kata yang terakhir ya. Dan kemudian ketika sudah diulang-ulang sampai hafal, jangan lupa kalian senantiasa bermurojaah agar hafalan kalian itu senantiasa terjaga. Ingat ya anak-anak, ketika kita membaca Al-Quran, maka hati kita harus ikhlas agar apa yang kita baca itu sampai pada hati kita dan akan tersimpan di dalam ingatan kita, insya Allah. Untuk memudahkan kalian dalam menghafal Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-13 ini, maka kalian bisa membaginya menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Nah, itu merupakan bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua adalah waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bagian yang ketiga adalah inna akramakum indallahi atqakum. Dan bagian yang keempat, innallaha alimun khabir. Nah, seperti itu kalian bisa membaginya menjadi 4 bagian sehingga memudahkan dalam menghafal surat Al-Hujurat ayat ke-13 ini. Anak-anak yang soleh-solehah, untuk selanjutnya adalah pemberian tugas. Nah, untuk tugasnya yaitu pasangkan ayat berikut dan terjemahnya dengan tepat. Silahkan kalian mencocokkan nomor 1 dengan antara kolom kanan dengan kolom kiri sehingga menemukan jawaban yang paling benar. Dengan demikian, maka kalian akan semakin hafal mengenai surat Al-Hujurat ini dengan artinya. Dari pemaparan yang telah Ibu sampaikan, maka kesimpulan dari materi Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yaitu bahwasanya Allah menciptakan manusia itu dari jenis laki-laki dan perempuan. Hal ini untuk menunjukkan bahwa adanya perbedaan itu supaya kalian saling mengenal di antara sesama ya. Dan keragaman ini merupakan anugerah dari Allah yang harus kita syukuri. Dan Allah tidak memandang fisik, pangkat, kekayaan seseorang, tetapi yang Allah lihat itu adalah ketakwaannya. Itulah yang membedakan derajat manusia di sisi Allah, yaitu ketakwaan. Oleh karena itu, perbedaan yang ada di antara kita hendaknya jangan dijadikan sebagai perselisihan, tetapi hal itu harus dijadikan sebagai sunnatullah
atau keberagaman itu dijadikan sebagai hal yang indah di antara kita semua, sehingga akan terciptanya kehidupan yang rukun dan juga damai. Anak-anak soleh-soleha, alhamdulillah untuk materi hari ini sudah kita pelajari bersama. Untuk itu, Ibu ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.